Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Asal-usul Kerajaan Majapahit adalah didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Nah, kalian penasaran gak sih sama kehidupan sosial, perekonomian, dan budaya yang ada pada masa itu? Untuk itu, saya di sini akan menemui dan mewawancarai beberapa ahli untuk menanyakan seputar Kerajaan Majapahit. Baik, di sini saya sudah dengan ahli geografis, pemerintahan dan politik. Halo Bapak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan seputar Kerajaan Majapahit. Apakah Bapak bersedia? Ya, silakan. Pertama dari saya, di mana letak geografis Kerajaan Majapahit tersebut? Berdasarkan sebaran temuan artefak, struktur bangunan, prasasti, ataupun karya sastranya, ibu kota Kerajaan Majapahit diinterpretasikan terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lalu, apakah ada alasan Raden Wijaya membangun Kerajaan Majapahit tersebut? Latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit ini adalah karena keinginan Raden Wijaya untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jaya Katuang. Raden Wijaya merupakan menantu terakhir dari Raja terakhir Singasari. Sedangkan Jaya Katuang sendiri merupakan Bupati Gelang-Gelang pada tahun 1929 yang memberontak dan meruntuhkan kerajaan Singasari. Baik, lalu siapa saja raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit pernah diduduki oleh beberapa raja dan ratu. Yang pertama ada Raden Wijaya dari 1293 sampai 1309 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit ini dinobatkan sebagai raja pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertaraja Jasa. Selama masa pemerintahan Raden Wijaya, banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat Raden Wijaya. Pemberontakan tersebut dikarenakan rasa tidak puas pada jabatan yang diberikan oleh raja. Akan tetapi, pemberontakan tersebut dapat diselesaikan. Yang kedua ada Srijaya Negara dari 1309 sampai 1328 Masehi. Pada masa pemerintahan Srijaya Negara, banyak juga terjadi pemberontakan oleh Nambi, Semi, dan Kuti. Pada masa ini, terjadi peristiwa Patanca, yaitu musibah mengejutkan yang terjadi pada tahun 1328 Masehi. Yang ketiga, ada Tribuana Tunggadewi dari 1328 sampai 1350 Masehi. Ratu Majapahit ini merupakan adik tiri dari Prabu Jayanegara pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan Sadeng, tetapi dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Yang keempat, ada Raja Hayam Wuruk dari 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia. Akibatnya terjadilah peristiwa Bubat atau Perang Bubat, yaitu peristiwa perselisihan antara Gajah Mada dan Raja Pajajaran dan putrinya yang bernama Dyah Pitaloka. Yang kelima, ada Dyah Kusumawardhani dari 1389 Masehi sampai 1429 Masehi. Kusumawardhani merupakan putri dari Hayam Wuruk. Ia menjadi Maharani Majapahit setelah Hayam Wuruk wafat. Yang keenam, ada Prabu Sri Suhita dari 1429 sampai 1447 Masehi. Ada beberapa pendapat tentang latar belakang Ratu Suhita ini. Yang pertama, yang berpendapat bahwa Sri Suhita merupakan anak dari Dyah Kusumawardhani dan Wikramawardhana. Yang ketujuh, ada Kertawijaya dari 1447 sampai 1451 Masehi. Kertawijaya atau Brawijaya satu ini merupakan saudara tiri dari Sri Suhita. Yang kedelapan, ada Raja Sawardhana atau Brawijaya II dari 1451 sampai 1453 Masehi. Raja Sawardhana merupakan keturunan Kertawijaya dengan Bredaha. 9 ada Giri Sawardhana atau Brawijaya ketiga dari 1456 sampai 1466 Masehi. 10 ada Suraprabawa atau Brawijaya IV dari 1466 sampai 1468 Masehi. Suraprabawa ini merupakan putra bungsu dari Kertawijaya Raja ke-7 Majapahit. 11 ada Brekertabumi atau Brawijaya V dari 1468 sampai 1478 Masehi. Brekertabumi ini merupakan raja dari dinasti Rajasa yang terakhir. Sekedar informasi, dinasti Rajasa adalah dinasti keturunan Ken Arok.
Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit mengalami kekosongan selama 3 tahun setelah Raja Sawardana wafat. Nah, penyebab kekosongan tersebut apa ya? Sebenarnya penyebab kekosongan pemerintahan itu tidak diketahui pasti. Hal itu mungkin saja terjadi akibat pertentangan berlarut-larut yang melemahkan kedudukan keluarga Raja Majapahit, baik di pusat maupun di daerah. Wah, menarik sekali ya Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada faktor atau penyebab yang menyebabkan Kerajaan Majapahit runtuh? Ya, ada beberapa faktor penyebab Kerajaan Majapahit itu luntur. Yang pertama, terjadinya perang saudara, yaitu perang Parekrek yang melemahkan kerajaan. Dan kedua, tidak ada pembentukan kader kepemimpinan karena selama berkuasa Gajah Mada tidak memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tampil ke depan. Dan ketiga, banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri dan menjadi negara bebas setelah Majapahit mengalami kekacauan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli budaya seputar Kerajaan Majapahit. Halo Mbak, berkenankah untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baik, saya penasaran Bu, apakah ada sejarah tentang berdiri dan berkembangnya Kerajaan Majapahit? Ya, ada beberapa sumber sejarah yang memang berisi tentang terdiri dan berkembangnya Kerajaan Majapahit. Pertama, Prasasti Buta pada tahun 1294 yang berisi peristiwa-peristiwa keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan. Yang kedua, Prasasti Kudedu berisi kisah pertempuran pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Kediri. Yang ketiga, Kidung Karsawijaya dan Kidung Panji Wijayakarma menceritakan tentang Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dari tahun awal perkembangan Majapahit. Sumber-sumber tersebut sumber yang tidak kalah penting yang menerangkan keberadaan Kerajaan Majapahit adalah sumber yang berasal dari berita asing seperti Cina, India, dan Arab. Baik, lalu apa saja sih peninggalan Kerajaan Majapahit, baik itu artefak, bangunan maupun hasil sastranya? Kerajaan Majapahit mempunyai banyak sekali peninggalan sejarah. Yang pertama, candi antara lain ada Candi Bajang Batu di Mojokerto, Candi Panantaran di Blitar, Candi Senggopora di Kapopongan, Candi Jabung di Kerakasan, Candi Surawana di Kediri, Candi Waringan Lawang di Trawulan, dan masih banyak lagi candi lainnya. Yang kedua, prasasti antara lain ada Prasasti Waringan Pitu, Prasasti Prapanca Sarapura, Prasasti Biluluk, Prasasti Canggu, Prasasti Parung, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada hasil sastra pada zaman Kerajaan Majapahit. Sastra tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, sastra zaman Kerajaan Majapahit awal antara lain Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, Kitab Pararaton, Kitab Kujarakarma. Dua kitab tersebut tidak diketahui pengarangnya. Dua sastra zaman Kerajaan Majapahit akhir antara lain Kitab Sundayana, Kitab Sorandaka, Kitab Ranggalawe, Kitab Usahana Jawa, Kitab Usahana Bali. Keempat ada artefak, beberapa artefak pada zaman Kerajaan Majapahit antara lain yang pertama Gunungan Terakota Mojopahit ditemukan di sekitar Trawulan, Mojokerto. Saat ditemukan artefak ini ditemukan dalam keadaan hancur karena faktor alam. Figurin gerabah zaman di Mojopahit. Karya tersebut terbuat dari tanah liat, banyak dibuat pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Celengan terakota Majapahit, celengan tertua ini termasuk terakota karena terbuat dari tanah liat dan membentuk hewan dan manusia. Yang keempat adalah umpak rumah tradisional Majapahit. Artefak ini banyak ditemukan di kawasan pemukiman penduduk Majapahit yang sekarang terletak di daerah Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai kehidupan sosial dan ekonomi pada masa itu. Di sini sudah ada ahli sosial dan ekonomi. Halo Ibu, saya ingin mewawancarai Ibu, apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu apa sih keuangan dan akuntabilitas administrasi pada masa Kerajaan Majapahit? Sebelumnya, kita pasti sudah tahu bahwa era keemasan Kerajaan Majapahit terjadi pada zaman Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, yaitu pada tahun
1350 sampai 1389 Masehi, yang dimana saat itu di Nusantara, pola yang membentuk akuntansi di era kerajaan-kerajaan di Indonesia dapat diidentifikasi dengan adanya transaksi ekonomi yang direkam. Mekanisme operasional pemungutan pajak di kerajaan-kerajaan di Indonesia lah yang memperlihatkan bentuk keuangan dan akuntabilitas administrasi kerajaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kerajaan Majapahit mengembangkan perekonomiannya pada masa itu? Perdagangan dan pertanian merupakan salah dua hal yang mampu mendongkrak perekonomian Kerajaan Majapahit. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga memasarkan komoditasnya berupa lada, gading, timah, beras, besi, intan, ikan, cengkeh, pala, kapas, dan kayu cendana yang dijual ke beberapa negara seperti Tiongkok, Ayodhya atau Siam, Champa, dan Kamboja. Untuk mendukung kehidupan perekonomian kerajaan, maka Kerajaan Majapahit juga membangun berbagai sarana untuk memudahkan proses perdagangan, seperti jalanan, lalu lintas sungai, dan pelabuhan. Kalau begitu, selain perekonomian yang makmur, apakah suku-suku yang tinggal di Kerajaan Majapahit hidup dengan damai, tentram, dan rukun? Wah, tentu saja. Berbagai suku yang hidup di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit saling berinteraksi dan hidup berdampingan. Adapun suku utama dari Kerajaan Majapahit yaitu suku Jawa. Hanya itu, Kerajaan Majapahit juga terkenal sangat toleran pada agama serta kepercayaan. Pertanyaan terakhir dari saya, mengapa Kerajaan Majapahit memiliki sistem sosial dan ekonomi yang lebih maju pada masanya dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara? Kerajaan Majapahit memiliki sistem sosial dan ekonomi yang maju karena mempunyai jaringan perdagangan internasional yang luas, sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, dan kemajuan dalam bidang seni dan kebudayaan. Menurut teman-teman, apa nih nilai moral yang kita dapatkan dari Kerajaan Majapahit ini? Kalau menurut saya sendiri, ada beberapa nilai moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah percaya terhadap takdir Tuhan, bahwa sebesar apapun cita-cita kita, asalkan kita mau berusaha dan berdoa sungguh-sungguh, pasti akan tercapai. Kemudian kita harus senantiasa bertindak bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Terakhir, kita harus saling menghormati dan menghargai semua orang terlepas dari apa itu agamanya, ras, suku, dan budayanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.